Sindikpura Brebes dan Dewan Pendidikan membesuk TM, siswa kelas 3 SMP yang ditahan di lapas kelas 2B Brebes akibat terlihat aksi tawuran. Warga Jalan Stasiun Jeraka Semarang digegerkan dengan adanya ular sanca masuk ke perumahan warga. Beruntung ular tersebut berhasil ditangkap oleh warga. Mantan petinggi Sunda Empire Lotrangga tutup usia pada Rabu pagi akibat menderita penyakit di paru-paru. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ular sanca kembang dengan panjang kurang lebih 4 meter berhasil ditangkap warga saat bersembunyi di saluran air perumahan. Diduga ular liar ini masuk ke pemukiman akibat dari pembersihan sungai. Warga Jalan Stasiun Jeraka Semarang digegerkan dengan adanya ular yang masuk ke perumahan warga. Ular sanca kembang dengan panjang kurang lebih 4 meter dan berat sekitar 20 kg berhasil ditangkap warga. Dari keterangan Nida, pemilik rumah, awalnya saat ia hendak membuang sampah melihat ular bersembunyi di saluran air rumahnya. Kemudian oleh warga, ular liar ini berhasil ditangkap. Saya keluar belanja itu kayaknya belum ada. Pas mau buang sampah, baru ada. Terus manggil Terus warga. ini mau berangkat kerja, terus suamiku juga belum berangkat kerja. Ya ini apa ular? Iya ini ular. Bu ada ular, terus pada keluar semua. Nyamperin saya, katanya Pak Joko ada ular besar, tangkap itu Pak di mana, di tempatnya Biyah. Terus saya samperin di sini, ternyata ularnya di dalam selokan. Terus di sini saya angkat sama warga, ular saya tangkap. Tapi dibantu warga karena kan panjang. Berapa meternya? Sekitar 4 meter lah. 4 meter ya. Diduga ular sanca kembang dengan nama latin Piton reticulatus ini terusik dari habitat aslinya di wilayah sungai dan semak karena dibersihkan untuk perumahan. Selanjutnya ular ini rencananya akan dijual ke pecinta reptil. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Mantan petinggi Sunda Empire Lotrangga yang memiliki nama asli Edi Raharjo tutup usia. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Lotrangga tiba di rumah duka di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah pada Rabu siang. Usai disolatkan di musola setempat, jenazah langsung dimakamkan pihak keluarga. Isak tangis keluarga yang terdiri dari anak dan istri Lotrangga pecah saat jenazah Lotrangga tiba di kampung halamannya di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada Rabu siang. Lotrangga yang memiliki nama asli Edi Raharjo berusia 55 tahun meninggal dunia pada Rabu pagi di Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tanjung Brebes akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Lotrangga meninggalkan 2 orang anak dari mantan istri pertama, 4 anak dari mantan istri kedua, dan 1 anak dari istri terakhir. Lotrangga sempat disemayamkan di rumah istri terakhirnya di Desa Neglo, Kecamatan Losari, Brebes. Salah seorang anak Lotrangga, Raden Muhammad Fatahillah, mengatakan Lotrangga sangat memperhatikan anak-anaknya. Ia juga selalu berkomunikasi dengan ayahnya meski ibunya telah berpisah. Menurutnya ayahnya sempat mengeluh sakit pada paru-paru 2 hari lalu hingga akhirnya dirawat di rumah sakit. Namun belum sempat menjenguk sang ayah, Lotrangga telah menghembuskan nafas terakhir pada Rabu pagi. WA atau telepon? Telepon. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan cuma ya baik-baik aja gitu, maksudnya jaga kesehatan anak-anak di rumah. Ada pesan khusus, Mas? Ya, terus tiba-tiba dapat kabar langsung. Berapa hari ini? Berarti dari Senin, Selasa, 2 hari, Selasa. Masa gitu, Mas? Katanya komplikasi. Sudah berapa lama? Kalau sudah berapa lama kurang paham, misalnya kan itu sama bapak kan jarang. Waktu di... Selain peduli terhadap keluarga, Lotrangga setelah sukses di ibu kota juga kerap memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga Desa Grinting saat pandemi COVID-19 lalu. Kepala Desa Grinting, Suartono, mengaku ia sangat kehilangan sosok yang baik.
dia kan aktivis, sekaligus ya lumayan lah, sosialnya lumayan. Ya. Hanya memang nggak pernah pulang, jarang pulang, karena memang sering ke Jakarta sih ya. Terus istrinya kan bukan orang sini sih, orang naik lah. Dan pernah memberi bantuan di masyarakat desa, Pak? Iya, waktu COVID 2021 itu kan bantuan bansos juga lewat balai desa juga. Usai disolatkan di musola setempat, jenazah Lot Rangga dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Isak tangis keluarga kembali pecah saat jenazah Lot Rangga dimasukkan ke liang lahat. Puluhan pelayat mengantar kepergian sang Lord ke tempat peristirahatan terakhir. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, memastikan kondisi psikologis salah satu siswa SMP yang dipenjara di Lapas Brebes. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes membesuk langsung siswa yang mengerjakan soal tes di Lapas kelas 2B Brebes, Jawa Tengah tersebut.
Dindikpora memastikan kondisi TM siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Losari yang dipenjara atas kasus tawuran warga Desa Prapaklor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, yang terpaksa melaksanakan penilaian akhir semester hari ketiga di Lapas Kelas 2B Brebes. Hari ketiga TM mengerjakan soal ujian di balik jeruji besi. Pada Rabu pagi ia dibesuk langsung oleh Kepala Dindikpora Brebes Karida, juga didampingi sejumlah staf dan Ketua Dewan Pendidikan Brebes Rojat. Tujuannya untuk memastikan kondisi psikologis TM khususnya pada saat mengerjakan soal-soal ujian. Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes Caridah mengatakan, sebagai upaya pendampingan pihaknya tetap berupaya dan berusaha, juga menyampaikan pesan pada tim sekolah melalui kepala sekolah agar mengecek langsung di TKP terjadinya tawuran. Hal itu supaya mengetahui sebenarnya persoalan apa yang terjadi, sehingga bisa diketahui fakta yang sebenarnya dan pendampingan dari aparat desa Prapaklor, karena anak tersebut merupakan warga desa yang masih di bawah umur yang masih dalam masa pengampuan. Sekolahnya melalui kepala sekolahnya juga agar cek lokasi langsung di TKP yang di desanya sebenarnya apa sih persoalan yang terjadi. Faktanya ya, Bu? Faktanya itu gimana? Dan harus minta pendampingan dari aparat desa karena anak tersebut adalah salah satu warga desa yang masih di bawah umur, masih butuh ya, masih masa-masa pengampuan. Dan nanti tim Dindikpora juga akan kerjasama dengan PGRI. Kalau toh memang dibutuhkan dari Lembaga Bantuan Hukum PGRI, nanti kami siap untuk mendampingi. Sementara Ketua Dewan Pendidikan Brebes Rojat pihaknya sudah berupaya untuk mendorong agar pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, DP3KB, Unit PPA Reskrim Polres Brebes, PPT Tiara supaya bisa berkoordinasi memperjuangkan anak tersebut tidak menerima hukuman. Agar pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, kemudian DP3KB, PPA, kemudian Tiara agar bisa berkolaborasi untuk memperjuangkan anak tersebut tidak menerima hukuman badan, bukan badan nanti pada fisik dan psikis, tetapi agar bisa bebas dan pembinaannya ditangani oleh pihak keluarga dan sekolah. Itu saja. Setelah mendatangi TM di Lapas, Dindikpora mengapresiasi petugas lapas yang memperlakukan TM dengan baik dan juga berharap agar anak tetap merasa nyaman supaya bisa mengerjakan soal ujian. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kendal menggelar Kendal Business Meeting di salah satu hotel di Semarang. Ya, acara ini dihadiri oleh staf ahli Kementerian Investasi BKPM, Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan Bupati Kendal. Kendal Business Meeting 2022 yang sedianya akan dihadiri Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, namun diwakilkan oleh staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas Kementerian Investasi BKBM Aris Indarto. Selain itu juga dihadiri oleh Bupati Kendal, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Direktur KIK Kendal Didik Purbadi, Ketua Dekranasda Kabupaten Kendal Winnie Frederika, Kepala DPMPTSP Kendal Anang Widyasmoro, beserta para kepala OPD lainnya, para investor di Kendal dan diikuti oleh para pelaku usaha lokal dan luar daerah Kabupaten Kendal, serta para pelaku UMKM di Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Diko M. Garinduto menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kendal akan terus menciptakan iklim yang baik itu pertumbuhan ekonomi maupun investasi. Saat ini Kabupaten memiliki visi misi Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan, yang mana fokus pada 4 pilar pembangunan, yaitu pembangunan industri, pengembangan pariwisata, pengembangan UMKM, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Bupati Diko, dengan adanya program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Kendal, pihaknya terus berupaya memastikan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk bisa meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal dan menjelaskan kepada para investor maupun calon investor untuk apa yang menjadi fokus daripada pemerintah infrastruktur, terus juga mungkin
permasalahan terkait dengan perizinan yang mungkin sekarang sih kalau saya lihat sudah jauh lebih baik. Investasi sudah mulai banyak yang akan masuk. Nanti juga kita menyaksikan ada beberapa yang baru saja penyerahan perizinan terkait dengan investasi yang ada nilainya sampai 2,5 triliun. Staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas Kementerian Investasi atau BKPM Aris Indarto menyampaikan bahwa dalam rangka menuju investasi inklusif dan berkelanjutan, ada 5 hal yang perlu diperhatikan antara lain investasi, penanaman modal asing atau PMA, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, sumber daya alam yang untuk nanti diolah menjadi nilai tambah. Bahkan Aris sempat mencicipi kopi asli Kendal dan menilai bahwa rasanya yang sangat luar biasa. Nanti mengembangkan produk-produk lokal itu kopi seperti ini. Dan saya juga sudah minta nanti ke depan kopi ini bisa masuk ke hotel-hotel, Pak. Hotel-hotel di daerah Semarang, daerah Kendal, daerah Batam. Jadi jangan hotel penginapan itu kopi-kopi yang sudah dari dari luar lah. Kita kopi-kopi ini masuk, nanti kita bagaimana supaya bisa masuk ke restoran, ke hotel, ke tempat-tempat wisata, bahwa kita harus senang dengan produk lokal. Ini salah satu daripada nilai tambah. Ya. Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan terhadap kemajuan industri di Kendal adalah terus memberikan dukungan terhadap para investor, yang mana dari sekitar 25 perusahaan sekarang telah berkembang menjadi 80 perusahaan di kawasan industri Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.